Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Tuhan berkati kita semua. Mari sebelum kita menikmati firman Tuhan, kita mau sama-sama deklarasikan revival terjadi di dalam hidup kita. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji nama Tuhan. Nah, firman Tuhan pada saat ini saya beri tema jangan. Kita lihat Amsal 24 ayat 1, demikian firman Tuhan. Jangan iri hati kepada orang jahat. Jangan ingin bergaul dengan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kata jangan adalah kata yang menyatakan melarang. Tidak boleh, tidak usah. Dan kata jangan ini menunjukkan bahaya kalau dilakukan. Tidak baik kalau dilakukan. Ada kerugian kalau dilakukan dan banyak lagi mengenai kata jangan. Di dalam Alkitab, Yesus katakan jangan khawatir. Kalau khawatir berarti kita akan rugi sendiri. Kalau khawatir berarti kita nggak akan menikmati damai sejahtera. Yesus juga katakan kepada murid-murid jangan takut. Karena ketakutan itu nggak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Takut itu hanya akan menyusahkan kita. Ini beberapa contoh yang kita lihat mengenai kata jangan. Di dalam Alkitab banyak kita menjumpai kata jangan. Jangan ini, jangan itu, jangan seperti ini, jangan seperti itu. Jadi kata jangan ini adalah kata yang menyatakan melarang, tidak boleh, tidak usah. Nah, di dalam ayat ini ada dua hal yang dilarang oleh firman Tuhan. Tidak boleh dilakukan, tidak usah dilakukan. Jangan. Karena hal itu akan membuat kita berdosa di hadapan Tuhan kalau dilakukan. Karena firman Tuhan katakan jangan. Yang pertama kita lihat jangan iri kepada orang jahat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tahu bersama iri hati adalah salah satu emosi negatif yang dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Itu sebabnya firman Tuhan melarang kita iri hati kepada siapa saja. Jangan iri hati. Baik itu orang baik, orang yang takut akan Tuhan. Baik juga kepada orang yang jahat, kita nggak boleh iri hati. Melihat ini dan orang mulai iri hati. Tapi setiap orang yang pastinya bisa terjerat oleh perasaan iri hati. Contoh dalam Alkitab kita lihat dalam Perjanjian Lama. Salah satu contoh adalah Raja Saul yang terjerat oleh perasaan iri hati kepada Daud. Ketika pujian yang diterima oleh Daud lebih banyak daripada pujian yang diterimanya. Kita bisa lihat 1 Samuel 18 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi, berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Jadi kita lihat Saul iri hati kepada Daud. Padahal Daud adalah orang baik. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Tetapi Saul iri kepada Daud. Karena kepadanya diperhitungkan hanya beribu-ribu. Kepada Daud berlaksa-laksa. Mulai ada iri hati.
Itu salah satu contoh kita lihat di dalam Alkitab tentang iri hati. Ya. Namun kalau kita lihat di dalam ayat ini, ya, Tuhan juga melarang kita untuk tidak iri hati kepada orang jahat. Kalau tadi Saul iri hati kepada Daud, Daud orang baik. Dia orang yang takut akan Tuhan. Dan ternyata juga Tuhan melarang kita untuk tidak iri hati kepada orang jahat. Orang jahat adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak takut akan Tuhan. Yang hidupnya hanya melakukan kejahatan. Itu orang jahat yang dimaksud oleh firman Tuhan. Yang kita lihat orang jahat mungkin dalam ayat ini terlihat berhasil. Orang jahat itu kaya raya, nggak kenal Tuhan, nggak takut akan Tuhan, tetapi dia berhasil. Dia kaya raya, memiliki segalanya. Dan banyak orang percaya yang mungkin iri hati, ya, melihat keadaan orang-orang fasik, orang-orang jahat yang hidupnya hanya melakukan kejahatan, tetapi berhasil, ya, punya usaha yang besar, ya, sepertinya diberkati, ya, tetapi tidak demikian. Mereka mungkin memiliki segala-galanya, mungkin memiliki harta kekayaan dunia, tetapi tidak memiliki Yesus, yang berarti tidak memiliki keselamatan kekal. Ya. Nah, itu sebabnya Tuhan bilang jangan iri hati kepada orang yang jahat kalau hidupnya berhasil. Ya. Karena mereka nggak memiliki Yesus, yang berarti nggak memiliki keselamatan kekal. Ngapain kita harus iri? Sedangkan kita memiliki keselamatan kekal. Mazmur pasal 73, saya baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 dan kita lompat ayat 18. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Ayat 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Di dalam Mazmur 73 ini kita lihat, pemazmur dalam hal ini yang belum mengerti tentang rencana Tuhan di dalam hidupnya. Dia melihat bahwa pembual-pembual, orang-orang jahat, orang fasik seperti diberkati, berhasil, punya segala-galanya. Sampai-sampai pemazmur dalam hal ini hampir tergelincir, ya, hampir jatuh, hampir meninggalkan Tuhan karena melihat hal yang demikian. Ada kecemburuan. Saya kok udah iring Tuhan lama, ikut Tuhan, saya nggak diberkati. Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, kok diberkati oleh Tuhan. Berhasil, ya, punya segala-galanya. Saya mau katakan bukan mereka terlihat berhasil dan mereka diberkati oleh Tuhan. Orang punya banyak cara untuk mendapatkan kekayaan dan kita tahu seperti apa cara orang. Ada yang bekerja keras, ya, itu positif, ya. Tapi ada yang negatif, yang mencari kesuksesan, mencari kekayaan dengan cara yang tidak baik, ya. Namun dalam hal ini Tuhan tetap melarang kita untuk cemburu, untuk iri hati kepada orang jahat ketika kita melihat kehidupan mereka berhasil. Sebab kalau kita lihat di dalam Mazmur 73, ya, tadi saya katakan mereka nggak memiliki Yesus, yang berarti tidak memiliki kehidupan kekal. Di ayat 18 dari Mazmur 73 dikatakan, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga,
rupa mereka kau pandang hina. Jadi nggak ada jaminan hidup kekal, tidak ada jaminan diberkati selamanya, tidak ada jaminan untuk hidup baik-baik saja. Ya hari ini ya mereka mungkin baik-baik saja, ya, tetapi di kemudian hari ya, mereka akan mengalami setiap penghukuman Tuhan sebab kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Bapak Ibu, kita bersyukur kita adalah orang-orang yang memiliki Yesus, yang berarti kita memiliki keselamatan kekal. Memang dalam dunia ini mungkin ada penderitaan-penderitaan yang kita alami. Kita menganggap kita ada orang-orang yang berkekurangan. Ya. Tapi orang yang mengucap syukur selalu kepada Tuhan, ya dia nggak akan merasa dia berkekurangan. Karena Tuhan selalu mencukupkan kehidupannya. Ya. Nah itu sebabnya kita harus menghindari iri hati terhadap mereka, terhadap orang-orang jahat yang kita lihat hidupnya berhasil. Ya, sebaliknya, marilah kita berfokus pada perjalanan iman kita. Ya, jadi yang Tuhan mau adalah kita fokus kepada iman kita dengan sungguh-sungguh. Karena kekayaan dan kesenangan dunia tidak dapat membawa kebahagiaan abadi. Nggak ada kebahagiaan kekal di sana. Hanya di dalam Yesus ada kebahagiaan yang kekal. Nah yang kedua, jangan ingin bergaul dengan mereka. Bergaul dengan orang jahat juga merupakan bahaya tersendiri. Karena hal itu dapat mengarahkan kita ke jalan yang salah. Ya. Ada begitu banyak pergaulan-pergaulan yang akhirnya membawa kepada kesesatan. Ya. Nah itu sebabnya Tuhan melarang kita tidak boleh. Jangan bergaul dengan mereka. Karena lingkungan yang salah dapat mempengaruhi perilaku dan iman kita kepada Tuhan Yesus. Ada banyak orang di luar sana yang dikatakan anak Tuhan, pengikut Tuhan, tetapi meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena pergaulan yang salah. Seperti firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, orang yang berbahagia ketika mereka tidak bergaul dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah hidup sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan dan menghindari setiap godaan yang dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Bangun, ya, saya mendorong kita bangun hubungan dengan orang-orang yang berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Bangun hubungan kepada orang-orang yang dapat saling mendukung dan menguatkan, ya, dalam setiap perjalanan iman kita. Kita butuh orang-orang yang seiman, orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan mendorong kita semua untuk menjaga hati kita dari iri hati dan cemburu terhadap orang jahat, serta menjauh dari pergaulan yang dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap renungan yang sudah kita dengar dapat menjadi berkat bagi kita semua dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah dan keluarga, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami berdoa dan berterima kasih kepadamu, bersyukur buat setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih firman Tuhan yang saat ini boleh mengajar kami, menasihati kami untuk jangan iri kepada orang jahat, jangan bergaul dengan orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Pergaulan-pergaulan yang salah yang akan merusak perilaku yang baik, yang akan mempengaruhi setiap iman kami. Supaya biarlah kami Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan tetap berpegang teguh kepadamu Tuhan. Fokus kepada iman kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih hamba berdoa Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan GPD El Shaddai Magelang dimanapun mereka berada.
pekerjaan, usaha mereka diberkati, diberikan kekuatan, kesehatan, dalam setiap studi diberkati dengan hikmat pengetahuan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang dan setiap orang yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin.